Anak merupakan hadiah terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pasangan suami dan istri. Mereka menjadi amanah bagi kita selaku orang tua untuk membesarkannya. Namun, membesarkan anak tidak hanya memberinya makan, mengajarinya berucap, atau melatihnya berjalan. Mendidik anak dengan baik juga menjadi salah satu kewajiban kita. Pendidikan, hal wajib yang kita berikan kepada anak, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Bekal pemahaman agama yang baik pastinya berguna bagi mereka untuk menerjang kehidupan di dunia dan di masa yang akan datang. Lalu, sudah benarkah kita dalam mendidik anak? Masya Allah, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Ya Allah, kalimat terakhirnya tadi ya. Sudah benarkah kita mendidik anak? Aduh, Masya Allah ya. Tidak ada pelajaran khusus dalam mendidik anak pastinya ya. Dan baik, kita masuk ke dalam tema kita. Sudah benarkah kita dalam mendidik anak bersama guru kita Al-Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang kalau misalnya mau kita urut ya, nggak ada sekolahan bagaimana cara mendidik anak, kan nggak ada gitu kan ya. Benar. Bagaimana kurikulum mendidik anak. Nah itu adalah merupakan suatu apa ya, hal yang harus kita bisa sebagai orang tua. Nah mohon ilmunya nih guru, bagaimana yang terbaik kita untuk mendidik anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk membimbing, mengarahkan, mendidik anak kita menjadi penghias hidup yang membahagiakan kita dunia akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan subhanallah Bang Ali yang mudah-mudahan juga Allah senantiasa sehatkan beliau. Amin, amin. Panjangkan umurnya dan berkahkan hidup beliau dunia akhirat. Amin Ya Rabbal Alamin. Memang kalau udah ngomongin masalah anak, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi di awal, anak itu adalah rezeki. Rezeki itu jangan cuma kita artikan hanya sempit pada yang bersifat materi saja. Sehat ya rezeki, betul nggak Bu? Punya suami rezeki, rumah nggak kebocoran rezeki, punya tetangga baik rezeki. Segala hal kebaikan yang Allah titipkan dalam hidup kita itu adalah rezeki. Sebenarnya kita nggak pernah kekurangan rezeki. Yang sering merasa kurang rezeki ya kita sendiri. Sehat itu tidak akan menjadi mahal kalau Allah sudah nitipin sakit. Kalau udah sakit baru sehat berasa mahal dan baru sadar kalau sehat itu adalah rezeki. Anak pun sama. Dan subhanallah kalau kita lihat betapa saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini udah punya anak semua ibu ya. Anaknya siapa itu Bu? Anak ibu semua mudah-mudahan sehat panjang umur ya. Amin ya Allah, amin. Itu adalah rezeki. Berapa banyak orang yang kepengen punya anak, ngimpi-ngimpi bertahun-tahun, bahkan sampai belasan tahun belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya lebih banyak sibuk sama urusan bisnis, lebih banyak sibuk sama urusan usaha, urusan yang bersifat duniawi. Itulah kenapa kadang ketika Allah ingin memberikan rezeki, Allah menahan sementara supaya Allah melebihkan rezekinya di sisi yang lain. Tapi subhanallah ketika seorang ibu rumah tangga diberikan anak gak tanggung-tanggung Bu. Bukan cuma 1, 2, 3, sampai 9 tuh anak. Saya mikir jangan-jangan nih bini dilangkain lakinya langsung hamil kali ya. Saking suburnya. Subur Masya Allah ya. Dan begitulah rezeki yang Allah titipkan. Namun setelah punya anak, PR-nya bukan cuma di situ doang. Aduh bagaimana biar mendidik anak kita ini.
ukuran dalam mendidik anak sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ternyata untuk mendidik anak itu barometernya satu, bagaimana dia menjadi orang yang beriman. Itu pertama, Bu. Yang kedua, bagaimana dia menjadi orang yang berilmu. Beriman dan berilmu. Banyak orang yang beriman tapi tidak berilmu. Ada orang yang berilmu tapi ilmunya tidak membuat dia beriman. Orang yang beriman tapi tidak berilmu akhirnya merasa imannya lebih tinggi dari yang lain. Ngerasa paling soleh, ngerasa paling benar, tahajudnya paling khusyuk. Kenapa? Karena imannya tidak disertai dengan ilmu. Ada orang yang berilmu tapi nggak beriman. Oh pinter, pengetahuannya bagus. Tapi subhanallah setiap ada masalah dia stres sendiri. Kenapa? Karena tidak mengembalikan ilmunya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu kan punya Allah. Nah makanya dalam mendidik anak yang pertama bagaimana si anak menjadi manusia yang beriman. Dua hal ini tidak akan pernah bisa seorang anak baik dia laki-laki atau perempuan ketika dia tidak mendapatkan contoh dari orang tuanya. Ini PR yang paling berat buat kita, Bu. Sebagai ayah, sebagai ibu adalah memberikan contoh. Jangan cuma bisa nyuruh tapi harus bisa nyontohin. Maksudnya gimana? Contoh, anak lagi megang remote TV. Tiba-tiba ibu colek, nak ambil mukena pakai pergi ke masjid. Itu kan nyuruh. Anaknya udah ke masjid, remote-nya siapa yang ngambil tuh? Emaknya. Yang nonton TV akhirnya siapa? Lemanya. Akhirnya si anak ngelihat, aduh ini si mama nyuruh saya pergi ke masjid pakai mukena ngaji. Tapi dia sendiri tidak melakukan apa yang disuruh sama si emak tersebut. Nah makanya dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, yuk mari sama-sama kita berikan contoh. Kalau kepengen anak itu rajin sholat, pakai mukena ke masjid, yang kudu pakai mukena duluan siapa? Ibunya, masa bapaknya? Ibunya harus pakai mukena. Ketika dia menyuruh anak untuk ngaji, si anak ngelihat si ibu sudah dalam keadaan pakai mukena. Nah inilah sebaik-baiknya pendidikan. Maka benar, nggak ada sekolahnya Bang Ali. Ya. Sebaik-baiknya pendidikan kepada anak itu adalah dengan memberikan contoh. Suri tauladan, uswatun hasanah. Jangan salahin anak kalau anak sering bohong karena dia sering ngelihat emaknya bohong. Jangan salahin anak kalau dia sering ngomong kasar karena bisa jadi ketika bapak emaknya berantem ngomongnya pun kasar. Misalnya ibu punya utang sama temen, bilang ke anak, nak ntar kalau ada temen ibu bilang, ibu gak ada ya? Kan begitu. Oh gak mau ah, udah pokoknya ini doang deh minta tolong, bentar aja. Tuh anak udah disuruh bohong dikasih duit 20.000 lagi. Siapa yang gak mau? Bohong dikasih duit. Berarti kita secara gak langsung udah ngajarin dengan berbohong bisa dapat duit. Dikasih 20.000 manteng tuh anak depan pintu. Ya Allah ya Karim. Ini teman ibunya datang. Assalamualaikum Neng, waalaikumsalam. Neng ibu ada, kata ibu nggak ada. Oh kata ibu, emang ibu di mana? Ada no di atas. Nah kan. Berarti dia mencontohkan bohong sehingga anaknya pun berbohong. Yang berikutnya tadi jangan salahin anak kalau tiba-tiba sering ngomong kasar, sering ngomong nggak baik. Karena apa? Karena mencontoh kedua orang tuanya. Beriman dan berilmu itulah yang disebut dengan kesempurnaan seorang anak. Iman dengan contoh, ilmu pun dengan contoh. Jadi para pemirsa jangan mengartikan anak yang berilmu itu ketika dia lulus S1, S2, S3, enggak. Tapi seseorang yang menyempurnakan imannya dengan ilmu dan menyempurnakan ilmunya dengan iman ketika dia mampu merendahkan hatinya serendah-rendahnya. Didiklah anak-anak kita untuk tidak pernah merasa lebih dari yang lain. Yang memberikan contoh siapa? Tentunya kita sebagai orang tua. Di depan anak
Jangan pernah kita berpikir atau memberikan contoh, nak, sukses itu ketika kamu kayak tetangga sebelah. Rumahnya 5 lantai, mobilnya mewah, ada kolam berenangnya, ada liftnya, semua merek mobil ada. Akhirnya terekamlah sama si anak bahwa sukses itu ketika ada rumah 5 lantai, mobil mewah dan lain sebagainya. Akhirnya orientasi hidup si anak apa? Bagaimana dia sukses dengan kategori yang diinginkan oleh orang tuanya. Tapi ajaklah anak kita ke panti-panti asuhan, ke panti jompo, ke tempat di mana banyak anak-anak seumuran anak kita yang diberikan kehidupan oleh Allah dalam keadaan tidak normal. Sehingga ketika dia melihat anak yang seumurannya, dia lebih banyak bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena subhanallah, Allah sempurnakan hidupnya daripada sahabat-sahabatnya yang ada di panti asuhan misalnya. Sehingga timbullah rasa sosial yang begitu tinggi. Jadi contohkan sedekah di depan anak-anak kita supaya suatu saat anak-anak kita pun tidak berat hatinya untuk bersedekah kepada siapapun. Jadi berikanlah contoh yang terbaik kepada anak-anak kita sehingga anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Masya Allah, amin, amin ya. Aduh ya, bagaimana nih cara didik anak-anak kita nih, Masya Allah ya. Ini penting banget, kadang-kadang kita hanya mikirin dunianya, akhiratnya kita lupain ya. Jadikan anak-anak kita investasi akhirat yang utama, insya Allah dunianya ngikut ya guru ya. Siap. Baik, dan sekarang kita kasih kesempatan yuk untuk jamaah yang ada di sini. Ali yakin nih kalau misalnya masalah anak pasti banyak banget yang ingin bertanya. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jamaah An-Nisa Jonggol, nama saya Alia Kurnia Wijayati. Mau bertanya Ustadz, Ya. gimana sih caranya kita bisa seimbang ngedidik anak antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umumnya? Pas banget. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar balance nih guru nih, kadang-kadang ilmu pelajaran matematika segala macam lebih tinggi daripada ilmu agamanya. Atau bagaimana seenggaknya agama yang lebih tinggi atau itunya lebih rendah atau di balance itu bagaimana guru? Jadi kalau zaman saya dulu pulang sekolah SD, siangnya kudu ngaji. Bener tuh. Ada sekolah namanya sekolah diniyah. Dari jam 2 sampai asar. Itu diajarin ada mahfuzot, ada imla, kemudian ada bagaimana baca Al-Quran. Kalau zaman sekarang metodenya udah banyak lah. Ini supaya imbang antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Yang tadi saya sampaikan, ilmu pengetahuan itu mengasah pikiran. Supaya si anak suatu saat punya skill, kemampuan yang menjadi bekal hidup dia. Ketika dia kuliah S1, ngambil fakultas ekonomi, dia kerja di sebuah tempat. Dan itu menjadi penghasilan dia. Tapi jangan pernah lupa bahwa pendidikan agama itu menyempurnakan ilmu pengetahuannya. Kerja di satu tempat, tapi ketika ada agama, dia tidak akan pernah berani untuk mengambil sepeser pun uang yang bukan miliknya. Kenapa? Karena agama mengajarkan bahwa sebesar apapun pada suatu saat pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu agama dengan ilmu pengetahuan harus dikombin dengan tujuan yang sama, apa? Supaya menjadi insan kamil. Itulah kenapa doa yang kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita mau dijauhkan dari jilatan api neraka, kuncinya 2. Di dunia harus bahagia dengan ilmu pengetahuan, di akhirat juga harus bahagia dengan apa? Dengan ilmu agama. Maka merugilah seorang ibu yang bangga anaknya ketika nilai fisikanya 10, tapi nilai akhlak agamanya cuma 3,5. Merugilah seorang ayah atau seorang ibu ketika ilmu matematiknya bisa jadi 9,5, tapi dia tidak mampu menghargai atau memberikan sedekah kepada temannya yang sedang kesusahan. Ya Allah. Baik guru, terima kasih ilmunya. Siap, ya. sama-sama Bang. Jadi sebaik-baiknya untuk mengajarkan kepada anak-anak kita yaitu dengan memberikan contoh dulu pada diri kita sendiri ya. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Al-Ustaz Solmed dengan sholat kok ditunda-tunda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.